Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Syukur kehadirat Allah, kita tetap diberi kenikmatan, kesehatan, sehingga bisa melakukan pengajian. Sebelumnya, marilah kita tawasul terlebih dahulu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila malaikatil muqarrabin insyaallah bil jalal summa ila ma'al hadzal kitab wa mu'assis hadzal ma'had. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita mengaji tentang tafsir Jalalain surat An-Nahl. Sebelumnya saya berikan prolog terlebih dahulu. Kenapa kita mengambil surat An-Nahl? Karena di dalamnya itu ada cerita seorang presiden perempuan yang ini masih relevan untuk dijadikan studi advokasi gender. Nah, semoga para santri Wahid Hasim ini bisa mendapat barokahnya, bisa menapaktilasi. Maka meskipun perempuan bisa menjadi pionir-pionir bangsa, tidak hanya sekedar sukses dalam rumah, tetapi juga bermanfaat untuk bangsa dan agama. Juga di dalam Islam itu sangat banyak sekali tokoh-tokoh perempuan yang berjuang dalam agama serta negaranya. Seperti Aisyah binti Abu Bakar, juga seorang ilmuwan. Nah, beliau adalah dosen para sahabat. Juga Sayyidah Khadijatul Kubra, beliau adalah seorang niagawan. Dan yang akan kita pelajari ini, Ratu Perempuan, seorang presiden perempuan bernama Bilqis. Di Indonesia juga banyak sekali cerminan-cerminan dari pemimpin perempuan, termasuk diantaranya adalah gubernur kita. Semoga kita semuanya mendapat barokahnya dan semuanya juga bisa bermanfaat untuk bangsa dan agama. Juga yang kedua ada filosofis semut. Nah, semut yang dalam surat ini ada dialektika menarik dengan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi semut itu adalah hewan yang paling kecil. Kemudian untuk bertahan hidup, semut itu memiliki beban 50 kali lipat dari berat badannya. Tetapi semut itu selalu optimis, tidak pernah merasa capek dan sebagainya. Dan semut itu diberi kelebihan oleh Allah yang tidak diberikan kelebihan itu kepada makhluk lain, yaitu dalam kepalanya ada organ sensorik, juga matanya yang majemuk bisa sangat teliti sekali. Nah, itu semut. Meskipun kecil, semut ini menjadi referensi agar kita ini selalu bersikap tawadhu. Nah, semut itu kecil sekali sehingga kadang-kadang manusia itu menginjak tanpa sengaja, tanpa tahu, semut akhirnya kehilangan nyawa. Nah, gitu. Sedangkan Nabi Sulaiman adalah orang pertama yang tidak pernah sama sekali membunuh semut. Ya, jadi semoga kita menjadi orang yang tawadhu seperti tawaduknya semut di antara para makhluk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Namli utawi surat An-Nahl iku makiyatun kang bangsa surat makiyah. Wahia utawi surat An-Nahl iku salasun telu au arba'un utawa papat au khamsun utawa lima
wa tis'una lan 90 apane ayatan ayate. Bismillahirrahmanirrahim. Tosin. Allahu utawi Allah iku a'lamu luwih ngerti bimuradihi kelawan murate bidzalika kelawan mengkono tosin. Tilka utawi mengkono ayat hadhil ayatu tegese utawi piro-piro ayat iku ayatul Qur'ani piro-piro ayat Al-Qur'an. Ayatun tegese piro-piro ayat minhu saking Al-Qur'an. Wa kitabin lan kitab mubinin kang pertelo mudhirin tegese jelas lil haqqi maring kebenaran minal batili saking kebatilan. Atfun utawi lafaz kitab iku dadi ataf biziyadati sifatin kelawan nambahi sifat. Wa huwa utawi Quran iku huda petunjuk aihadin tegese petunjuk minat dolalati saking kesasar. Jadi Al-Quran itu adalah pedoman hidup yang selalu hidup. Nah, kenapa demikian? Karena Al-Quran itu selalu relevan sepanjang zaman. Meskipun zaman itu sudah berubah macam-macam, tetapi Al-Quran itu tetap saja menjadi dokumen yang selalu hidup. Jadi kita menemukan sebuah masalah, kemudian kita mencari jawaban Al-Quran, itu pasti akan bisa ketemu. Ya, selalu memberikan jawaban-jawaban yang sangat tepat. Itu namanya juga petunjuk. Al-Quran itu diturunkan sekitar berabad-abad yang lalu, kurang lebih 16 abad yang lalu, tetapi kegunaan sebagai pedoman itu adalah ila yaumil qiyamah. Wa busyra lan berbunga lil mukminina maring wong mukmin al musaddiqina kang beneraken bihi kelawan Al-Qur'an bil jannati ing dalem swarga. Alladzina wong akeh yuqimuna kang nglakoni as-sholata ing salat yaktuna tegese nekani biha kelawan salat ala wajiha ing atase arai salat. Di samping itu Al-Qur'an itu juga memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman. Nah, siapa mereka itu? Di antaranya adalah orang yang melakukan sholat dengan tepat pada waktunya, dan juga wayu'tuna lan diwehno yaktuna tegese muwehno az-zakata ing pira-pira zakat. Wahum utawi alladzina bil akhirati ing dalam akhirat hum iya alladzina iku yuqinuna padha yakin kabeh. Jadi selain sholat juga mereka orang yang mengeluarkan zakat. Zakat fitrah, satunya zakat mal. Nah, macam-macamnya zakat mal ini juga sangat banyak sekali. Tentunya harus mengkalkulasi dari harta seseorang tersebut. Ya lamuna wahu. Ing ayat bil istidlali kelawan gawe pira-pira dalil. Wa tulan dibalekaken hum lafat hum lima maring perkara usila kang dipisah bainahu antarane hum wa bainal khabari lan antarane khabar. Jadi lafat hum dalam ayat tersebut diulang lagi. Wa hum bil akhirati hum yuqinuna. Kenapa? Karena dipisah di antara hum yang satu dengan yang satunya lagi. Innalladzina satemene wong akeh la yu'minuna kang ora iman sapa alladzina bil akhirati kelawan akhirat zayyana mongko mais-maisi sapa ingsun lahum ing alladzina ta'malahum ing amali alladzina al-qabihata ing kejelekan bitaki bisyahwati sebab nunggang syahwat hatta ro'aha sehingga ningali sapa alladzina ha ing syahwat hasanatan ing kebaikan
Jadi juga ada orang yang tidak beriman dengan hari tidak ada sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Nah, Allah memberikan indikasi. Indikasinya apa? Dia melakukan sesuatu yang jelek. Nah, sesuatu yang jelek itu juga berdasarkan nafsu syahwatnya. Sampai apa yang dia lakukan itu dianggapnya sebuah kebaikan. Seperti misalnya kejelekan bergaul. Wah, karena saking biasanya dianggap itu adalah sesuatu yang baik. Seperti misalnya kebiasaan berjudi, itu adalah sesuatu yang jelek, tetapi karena saking biasanya menganggap itu adalah sesuatu yang baik. Kebiasaan korupsi, nah itu adalah sesuatu yang jelek, tetapi karena saking biasanya dia menganggap itu juga biasa-biasa saja. Nah, semoga kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Fahum mungko utawi alladzina iku ya'mahuna bingung, yatahayyaruna tegese bingung, liku bahiha kurma olone tingkai alladzina indana ing dalem ngrasa kita. Ulaika utawi wong akeh iku alladzina wong akeh lahum netepi suul adabi ing adab kang Allah. Asyadduhu utawi banget siksa di dunia ing dalem dunya iku al-qatlu dipateni, wal asru lan ditawan. Wahum utawi alladzina fil akhirati ing dalem akhirat hum yo alladzina iku al-akhsaruna podo rugi kabeh. Jadi mereka yang menganggap kejelekan itu menjadi hal yang biasa, melakukan kegiatan yang jelek menjadi hal yang biasa karena saking biasanya sehingga dianggap itu adalah kebenaran. Nah, suatu saat dia juga akan merasa kebingungan karena amalnya itu dianggap tidak benar. Nah, kelak mereka ini adalah tergolong orang-orang yang sangat rugi sekali. Pondasi dari akhlak karimah itu adalah takwa. Kenapa takwa itu menjadi pondasi dari akhlak karimah? Karena takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Ya, apapun perintah itu, apapun larangan itu, manusia harus melakukannya. Nah, ada lagi titik tekannya. Apa titik tekannya? Bahwa melakukan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, baik dalam kondisi situasi sendiri ataupun dalam situasi terang-terangan. Nah, ini yang harus menjadi sebuah titik tekan. Jadi meskipun kita tidak dilihat orang, kita tetap melakukan kebaikan. Itu namanya takwa. Nah, apalagi dalam situasi yang terang-terangan itu. Korupsi tidak diketahui banyak orang misalnya. Nah, kalau orang bertakwa tentu tidak akan bisa melakukan itu. Karena dalam situasi bagaimanapun dia akan menjauhi semua larangan Allah. Puasa juga demikian, gak ketok wong terus makan. Nah, ini bukan indikasi takwa ini. Kalau di depan orang banyak kita pura-pura seperti orang puasa atau sholat atau perbuatan-perbuatan yang lain. Nah, dalam situasi yang bagaimanapun kita harus menjalankan semua perintah itu. Jadi ini juga termasuk dari golongan sabar. Jadi sabar itu ada 3, sabar menjalankan perintah Allah, sabar atas musibah, dan sabar atas takdirnya. Nah, sabar atas perintah Allah ya seperti ini. Namanya sabar itu mempetnya kudu rapat. Itu sabar ya. Juga dalam situasi yang seperti ini juga kita harus bersabar. Ini sudah pandemi, namanya pandemi itu mendunia ya. Pandemi COVID itu sudah mendunia. Bagi orang yang memiliki ekonomi turun dan sebagainya itu sangat banyak sekali keluhannya. Nah, ya kita semuanya harus berhati sabar. Termasuk puasa kita juga harus sabar. Jangan-jangan puasa kita ini malah selalu menanti waktu untuk berbuka. Nah, ini ya.
kita harus selalu bersabar atas puasa kita. Jadi ya makan itu yang sederhana saja, tidak kemudian kita selalu mengumpulkan makanan-makanan untuk kita berpuasa, berbuka puasa. Lima sirihim yakti dati sopo aladina ilang nari maring neraka al mu'abbadati kang langgeng alaihim ing atase aladina. Kalau orang yang sudah merugi tadi itu, orang yang sudah melakukan kejelekan-kejelekan dan menganggap kejelekan itu adalah kebiasaan, pastilah dia abadi di dalam neraka. Wa innaka lan setuhune sira iku hitobun dadi hitab lin nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Latulaqo yakti nibaaken Al-Qur'an ing Al-Qur'an ayyurqa tegese ngisi alaika ing atase sira bisyiddatin kelawan banget milladun hakimin alimin. Min ladun saking ngersane min indi tegese saking ngarsane hakimin dat kang wicaksana alimin tur mudanini. Fidalika ing dalem mengkono ma ukur nyebuto sira itkola lamun dawuh sapa Musa Nabi Musa li ahlihi maring garwane Nabi Musa zaujatihi tegese garwane Nabi Musa inda nasirihi nalikane tindak sapa Nabi Musa min Madayana saking kota Madayan ila Misra maring Mesir. Jadi Nabi Musa ini menentunya Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib itu bertempat tinggal di Madian. Nah, perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Musa dan istrinya ini, itu kondisi istrinya dalam hamil besar dan siap akan melahirkan. Nah, dalam perjalanan ini Nabi Musa itu tersesat karena gelapnya malam. Malam sangat gelap, kemudian dingin itu sangat mencekam, tidak seperti biasanya. Keterangan ini nanti bisa dicek di tafsir Al-Ibris tulisan Kiai Haji Bisri Mustafa, ayahnya Kiai Haji Mustafa Bisri ya. Nah, kemudian karena situasi yang sangat gelap sekali, istrinya akan melahirkan. Nah, Nabi Musa itu juga agak kebingungan karena kehilangan arah untuk menuju ke Mesir. Ini sakmene ingsun iku anastu waro sapa ingsun abaswartu tegese ningali sapa ingsun min ba'idin saking panggonan kang adoh. Melihat apa? Naron ing geni. Saatikum bakal nekani sapa ingsun kum ing sira kabeh minha saking naron. Ikhobarin kalawan dadi khobar. Al-hal turiki saking keadaannya jalan waka lan ono qaddallaha kang teman-teman kesasar sapa Nabi Musa dan istrinya. Jadi begitu di tengah-tengah jalan dalam situasi kegelapan, kehilangan arah dan dingin yang sangat mencekam, tiba-tiba Nabi Musa itu melihat ada bara api ya, dari kejauhan. Nah, kemudian Nabi Musa itu akan menghampiri api tersebut. Wa atikum lan teko ing sira kabeh bisyihabin kelawan obor. Tobasin kang dadi bisa terang bi idhofah lil bayani karena idhofah lil bayan. Wa tarkiha lan ninggal ha ing idhofah ay syu'latin tegese urip-uripe geni. Fi roksi fatilatin ing dalam pucuke sumbu au udin utawa kayu. Jadi api itu ada di atas kayu ya, obor itu. Nah, ada beberapa semacam obor dari kejauhan kemudian dihampiri oleh Nabi Yusuf. La'allakum menawa sira kabeh iku tastoyuna podo berapi-api sapa sira kabeh karena situasi dalam kedinginan, sehingga semoga dengan adanya api ini yang dalam perjalanan itu menghangat.
Wata'u utawi to iku badalun dadi ganti minta in saking tak minta il iftiali saking ta'i wazan iftial. Min solia saking tembung solia binari kelawan geni bikasri lami kelawan dikasroh lami wa fathihha lan di fathah lami. Tastadafi'u podo berapi-api sapa sira kabeh minal bardi saking adem. Karena sudah menemukan api, mereka mendekat agar tidak kedinginan. Falamma ja'a mongko tatkala teka sapa Nabi Musa ing anar nudiya diundang. An aibian tegese kelawan gurika yang to diberkahi. Al baraka tegese barokai sapa Allah man utawi sapane wong innari kang ana ing sandinge geni ai Musa tegese Nabi Musa wa man lan wong haulaha kang ana kiwa tengene anar ai malaikatu tegese malaikat awil aksu lan suwalike wa baraka lan utawi lafaz barokah iku ya ta'adda muta'addi binafsihi kelawan lafati barokah wa bil harfi lan kelawan huruf wa yutaqad daru kang den kira-kiraaken ba'da fi ing dalem sausepi apa makanun panggonan. Jadi ternyata di sekeliling api itu Nabi Yusuf diberi barokah oleh Allah. Nah, sekelilingnya ada para malaikat tuh. Karena nabinya Allah ya, dalam kondisi apapun dia tidak akan pernah takut. Dalam situasi gelap, dalam situasi dingin yang mencekam, bahkan kelaparan dan sebagainya, tidak pernah takut itu. Wa subhanallahi lan maha suci Allah Rabbil alamina pangeran kang mengerani alam kabeh. Ma huwal alam. Alam itu apa? Alam itu adalah ma huwa siwallah. Selain Allah itu disebut alam. Min jumlati saking jumlah manudia kang diundang wa makna hulan utawi makna mah iku tanzihullah bersihakan ing Allah min su'in saking minas su'i saking Allah. Jadi kita ini jangan sampai berprasangka buruk kepada Allah. Maha suci Allah, semuanya itu semuanya itu pasti akan kembali kepada kita. Nah, apapun yang terjadi itu adalah demi kebaikan kita. Jadi terkadang saking maha sayangnya Allah kepada hamba itu, hamba itu kadang dipaksa agar dia lebih bisa mengetahui apa makna dibalik semuanya. Mungkin wis ngerti baru ngerti. Oh ternyata alhamdulillah saya tidak begini. Nah gitu. Jadi makanya setiap apa yang kita hadapi, maka kita harus belajar untuk mensyukuri apapun yang ada di hadapan kita. Ya Musa Nabi Musa innahu satemene kelakuan Aisyah no tegese kelakuan ana utawi ingsun iku Allah al-azizu zat kang menang al-hakimu tur wicaksana wa alqalan puncana sapa sira asaka ing tongkat sira fa'alqaha mongko muncalna sapa Nabi Musa ha ing tongkat. Falamma ra'aha mongko tatkalane weruh sapa Nabi Musa ha ing tongkat iku tahtazu opa-opa tataharroka tegese opa-opa ka'annaha kaya sak temene tongkat iku janon ulo hayatun tegese ulo hafifatun kang enteng wala mudadiron wala mongko mungkuri sapa Nabi Musa mudadiron halih mungkur temenan walam yu'aktib lan ora gelem bali ya rajik tegese bali kala dawuh sapa Allah Ta'ala ya Musa hei Musa la taqaf ojo wedi sapa sira minha saking ulo ini saat temene ingsun iku layak ora kuatir
lada ing dalem sandinge iki indi tegese sanding ingsun fal mursalina sapa pira-pira utusan min hayatin saking Nabi Musa wa ghairiha lan liyane. Jadi begitu setelah Nabi Musa menerima petunjuk jalan menuju Mesir dan situasi sudah agak hangat, kemudian Nabi Musa ini diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya. Nah, setelah dilempar, tongkat itu berubah menjadi ular yang bergerak. Begitu melihat perubahan tongkat ini, Nabi Musa sangat khawatir sekali, sangat takut sekali. Sampai kemudian Nabi Musa berpaling, tidak kembali. Begitu melihat situasi yang demikian, Allah lalu memberikan firman, ya Musa, wahai Musa, jangan kamu khawatir dengan sesuatu selain aku. Jadi kita ini tidak boleh merasa takut dengan sesuatu selain Allah, karena azab Allah itu juga yang sangat pedih. Wali Allah dan apalagi para nabi tentu tidak pernah merasa khawatir dengan segala sesuatu yang bersifat cobaan. Illa lakin ma'dolama kejaba tetapi ne wong dolama kang nganiaya nafsahu ing awak dhewe ning man. Jadi kalau orang itu sudah bertakwa kepada Allah, ya sudah gak perlu takut macam-macam, apalagi nabinya Allah, kecuali mereka orang yang menganiaya dirinya sendiri. Siapa orang yang menganiaya dirinya sendiri itu? Dia adalah orang yang tidak menjalankan perintah Allah dengan baik dan tidak menjauhi perintah Allah dengan baik pula. Jadi dia menganiaya. Karena sesungguhnya dalam setiap perintah-perintah Allah itu selalu mengandung banyak dimensi. Ada dimensi medis, dimensi psikologis, juga ada dimensi sosial kemasyarakatan, seperti perintah sholat atau perintah puasa. Kenapa orang itu kok disuruh berpuasa? Nah, seandainya kita ini tidak berpuasa, kemudian usus kita ini selalu saja bekerja tanpa henti, nah itu akan cepat rusak. Sehingga di sini ada dimensi medis. Kalau orang berpuasa itu sehat. Sumu tasihho, puasalah kalian sehingga kalian itu sehat. Kemudian di puasa ini apa dimensi psikologisnya? Dimensi psikologisnya adalah jika orang berpuasa karena kondisi lapar, dia tidak mudah untuk marah-marah. Nah, jika ada orang lapar kemudian marah-marah sampai bisa sangat tegang sekali, itu dipertanyakan puasanya ya. Karena dalam berpuasa juga dilarang untuk berkata jelek gitu. Kalau puasa anak-anak kecil hanya menahan makan dan minum. Nah, kalau puasanya orang khos ya semuanya harus ditahan, tidak marah, tidak menggunjing dan sebagainya. Begitu juga puasanya orang khawasul khawas. Nah, semuanya dalam satu bulan full ibadah. Artinya ibadah mendekatkan diri kepada Allah, tidak ibadah bekerja dan tidak ibadah yang lain gitu ya. Jadi khusus mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya summa bedala nuli ganti sapa wong husnan ing kebaikan atau kang nekani hu ing ma ba'da su'in ing dalam sause Allah aitaba tegese taubat sapa wong fa inni mongko sakmene ingsun iku ngapurun zat kang ngapura rahimun tur zat
kang welas asih. Akbalu narima sapa ingsun atau bata ing taubat wa aufir lan ngapura sapa ingsun lahu maring wong sing taubat. Jadi manusia itu tidak bisa bersih dari kesalahan dan dosa. Setiap manusia itu pasti seperti itu. Kecuali para nabi itu sudah memang dijaga oleh Allah, gitu ya. Kalau kita ini waduh, yang namanya dosa dan kesalahan itu kira-kira setumpuk gunung mungkin ya. Jadi makanya kita harus selalu bertaubat kepada Allah. Tapi taubat kita itu jangan taubat kapok lombok. Setelah melakukan kejelekan, tobat-tobat kapok tiba yang gledek balik mana itu juga akan merugi. Jadi kita harus selalu mengoreksi diri kita setiap saat. Nah, ulang tahun itu juga harus dikoreksi. Artinya dikoreksi itu kita sudah meningkat belum kualitasnya, kebaikannya, kualitas kebaikannya itu sudah meningkat apa belum. Jadi harus selalu dikoreksi. Juga tanpa henti harus selalu belajar dan berlatih. Karena menjadi orang baik itu tidak moro-moro ya. Perlu selalu ada latihan diri. Namanya juga latihan. Latihan pertama mungkin bijinya 1, kedua 5, ketiga dan seterusnya. Itu namanya berlatih. Wa akhir lan ngelbokno siro ya daka ing tangan siro fi jaybika ing golong siro. Tu fil komisi tegese golong komis siro gamis. Jadi di kerah baju. Tahruj mongko ngetokno sapa siro hila filauniha hale nulayani warnai tangan minal udamati saking kelabu. Jadi tangannya Nabi Musa itu dimasukkan ke kerah bajunya. Nah, setelah dimasukkan ternyata keluar warna yang sangat terang sekali, cemlorot gitu. Bayudo hali putih min ghairi su'in saking tanpa Allah. Barosin kang belang laha ketuwiyat apa syu'aun cemlorot yasha kang mentereng al-basoriyatan hale dan bisa dan tingali. Jadi kemudian tangan ini bisa seperti cahaya ya, seperti lampu. Fitisi ayatin ing dalam sang ayat mursalan hale diutusaken biha kelawan ayat ila fir'auna maring fir'aun wa qaumihi lan qaumi fir'aun innahum satemene qaumi fir'aun iku kanu ana sapa kaum fir'aun kauman iku kaum fasikin kang padha fasik kabeh. Pala wajaat mongko tatkala teko hum ing kaum apa ayatuna ayat ingsun mubasiratan hale medeni ai mudi atan tegese madangi mubasiratan hale madangi ai mudi atan tegese madangi wadihatan kang jelas. Lalu mongko ngucap sapa kaum fir'aun hada utawi iki iku sihir mubinun kang jelas. Nah, begitu disampaikan kepada kaumnya Fir'aun bahwa Nabi Musa memiliki mukjizat ini. Nah, mereka itu mengingkari mukjizat itu. Padahal sebetulnya mereka juga yakin dalam dasar hatinya. Tetapi kemudian apa yang meruntuhkan keyakinan itu hanya satu, yaitu takabur dalam hatinya. Nah, inilah tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kita ini harus belajar dari semut, dari hal yang terkecil, agar kita ini selalu bersikap tawadhu. Tawadhu itu lawan dari takabur. Nah, at-tawadhu wa takaburu fis sudur, la fis sudur. Baik tawadhu maupun takabur, keduanya itu ada di dalam hati. Nah, tidak di mulut, tapi di dalam hati. Siapa yang tahu? Ya pasti Allah yang bisa mengetahui. Itu.
bayin jelasaken dohirun kang jelas wajahatulan podo angus sopo kaum Fir'aun bihar lawan ayat lam yukiru tegese ora netepi wakot lan teman-teman istail konutha ngeyakinaken ha ing ayat sopo anfusahum awak dewene kaum Fir'aun tayak tunu tegese ngeyakinaken sopo kaum Fir'aun annaha sak temene ayat iku min indillahi saking ngersane Allah. Sudah dikatakan kalau ayat itu adalah dari Allah, tapi mereka tetap ingkar hanya karena satu tadi itu ya, karena hal dia sombong tadi itu. Dulman halingan yoyo wa uluwan lan sombong, takab burun tegese sombong anil imani saking iman bima kelawan perkara jaa kang teko bihi kelawan ma sapa Musa Nabi Musa rojiun hale bali ilal jahdi maring Anas. Pandur mongko ningalono sira ya Muhammaduhi Muhammad kaifa iku hale kaya apa kana ono akibatul mufsidina akibate wong kang rusak allati alim taha kang wis ngerti ha ing akibat min ahlakihim saking ngerusake wong akeh. Walakot ataina lan temen-temen nekani ing kita sapa Dauda walakot ataina lan wis temen-temen nekaaken ing kita Dauda ing Nabi Daud wa Sulaiman lan Nabi Sulaiman ibnahu yaiku anake Nabi Daud ilman ing ilmu bil qada'i kelawan menghakimi bainan nasi antarane menungso wa mantiqut thairi lan ngerti bahasa burung wa khairi dalika lan liyane mengkon kabeh wa qala lan ngucap sapa Daud lan Nabi Sulaiman syukron krono syukur lillahi mari Allah alhamdulillah utawi kabehane puji iku lillahi kedue Allah alladzi faddalna kang wis maringi kanugrahan ing kita bin nubuwati kelawan kenabian wa taskhiril jinni lan giring jin wal insi lan menungso wasyayatin lan pira-pira setan ala kasirin ing atase ngungguli wong akeh min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah al mukminina kang iman kabeh wa warisalan marisi Sulaiman sapa Nabi Sulaiman Dauda ing Nabi Daud alaihissalam an-nubuwata ing kenabian wa ilmalan ilmu duna baki awladihi ing sekerine anake Nabi Daud. Jadi Nabi Sulaiman ini adalah anaknya Nabi Daud. Anaknya Nabi Daud itu berjumlah 19, tapi yang menjadi nabi hanya Nabi Sulaiman. Satu-satunya putra yang mewarisi kenabian, ilmu dan sebagainya itu adalah Nabiullah Sulaiman. Nah itu, jadi gen yang sangat baik ya. Bapaknya Nabi, anaknya juga seorang Nabi. Nah selanjutnya akan kita temukan bagaimana Nabi Sulaiman dengan semut, dengan burung hudhud, dan dengan Ratu Bilqis. Dari saya, jika ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.